Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke. Itu pada pinter-pinter, sudah pada pinter-pinter semua. Oke, Bu Inggar jelaskan kembali ya. Bu Inggar memberi penekanan di sini. Coba Bu Inggar bisa dibantu sama anak-anak tadi yang produsen. Ini tadi kita membahas ekosistem sawah ya. Jadi makhluk hidupnya itu ya adalah makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah, yang hidup di ekosistem sawah. Walaupun makhluk hidup itu kan banyak macamnya ya, tergantung di ekosistem mana dia tinggal. Oke. Untuk produsen yang di ekosistem sawah tadi, dia contohnya adalah padi. Kemudian herbivora tadi apa nak? Belalang. Belalang kemudian burung. Yang omnivora ada apa aja tadi? Tikus saja. Tikus. Kemudian yang karnivora? Ular. Iya, elang. Kadal. Katak. Burung. Kuntul. Kemudian ada lagi? Belut. Ada lagi? Benar, ada yang kurang nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6? Ya. Ada 6. Kemudian dekomposernya? Bakteri. Bakteri sama jamur. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah bisa membuat klasifikasi dan juga mengelompokkan klasifikasi herbivora, omnivora, karnivora. Konsumennya ini ada 3. Kemudian kalian sudah memasukkan kelompok-kelompoknya. Kelompok herbivora ini belalang, burung, produsen padi, omnivora tikus, karnivoranya ular, elang, kadal, katak, burung kuntul, belut, dekomposer, bakteri, dan jamur. Kemudian selanjutnya anak-anak untuk mengidentifikasi kemudian hubungannya mereka ini apa. Antara padi dan belalang hubungannya apa? Hubungannya adalah saling ketergantungan, yaitu di memberikan energi. Energi maksudnya belalang makan padi, berarti padi mendapatkan energi, padi memberikan energi kepada belalang. Kalau seperti ini padi dimakan belalang, berarti padi memberikan energi kepada belalang. Kemudian belalang, ada yang ingin memangsa belalang enggak? Dari hewan sini? Katak. Oke, belalang dimakan sama katak, berarti belalang memberikan energi kepada katak. Katak, ada yang ingin memangsa katak enggak? Siapakah dia? Ular. Berarti katak dimakan ular, berarti katak memberikan energi kepada ular. Kemudian ular bebas enggak? Apakah dia bebas dari predator? Tidak. Kira-kira masih ada yang ingin memangsa ular? Siapa dia? Burung elang. Burung elang ini memakan keliru. Kalau seperti ini berarti elang memberikan energi kepada ular. Salah ya? Salah. Jadi tahu ya, paham arti hubungan tanda panahnya? Iya. Jadi yang betul bagaimana? Ular dimakan sama elang. Ular memberikan energi kepada elang. Bagi elang, apakah dia sudah bebas dari predator? Siapa yang berani memangsa elang? Predatornya? Ada nggak di sini? Yang di sini aja, yang di sini. Ada yang nggak memangsa elang? Di ekosistem sawah ini, elang? Tidak ada. Sehingga apa? Dia bebas dari predator, maka dia disebut apa? Konsumen puncak. Kira-kira kalau makhluk hidup itu apakah hidup abadi? Tidak ada yang abadi ya, di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi elang tetap karena makhluk hidup, dia juga akan mati, entah itu sakit atau karena udah tua, jadi dia nanti akan mati. Kalau sudah mati,
Apakah ada kelanjutan prosesnya? Iya, masih ada kelanjutan proses di sana. Elang nanti akan diurai oleh bakteri atau jamur ini nanti. Jadi bakteri ini adalah organisme, dia tetap bisa bertahan hidup kalau ada organisme yang mati, itu menjadi makanannya. Begitu. Kalau sudah begini, ini sudah ada satu hubungannya. Ditulis aja. Hubungannya ini namanya padi, kemudian dimakan sama belalang. Kemudian belalang dimakan sama ini ya, katak. Kemudian katak dimakan sama ular dimakan elang. Kemudian elang, iya boleh bakteri. Nah, ini dinamakan apa ini? Iya, ini baru dinamakan dengan rantai makanan. Kemudian kembali lagi ke dalam tabel ini tadi. Konsumennya, ini kan ada beberapa. Konsumen itu biar bisa sebagai contoh dari makhluk hidup herbivora, omnivora, dan karnivora. Jadi herbivora ini adalah konsumen satu. Kemudian omnivora adalah konsumen dua. Karnivora adalah konsumen tiga. Loh Bu, elang kan masuk konsumen 3. Konsumennya kok jadi banyak Bu yang ini? Ini ya, elang sama ular kan dia konsumen 3, berarti konsumen 3 semuanya. Kita identifikasi lagi. Berarti padi ini perannya sebagai produsen. Belalang perannya sebagai konsumen 1. Katak sebagai perannya konsumen 2. Elang juga masuk konsumen 3. Kah apa seperti ini? Tidak. Kalau dalam rantai makanan kalau sudah ada dia konsumennya 3, maka elang ini dia berperan sebagai konsumen puncak. Keren ya, jadi elang bebas ya, merdeka, tidak ada predator yang mau memangsa dia. Makanya dia di ekosistem sawah ini sebagai konsumen puncak. Kemudian bakteri perannya adalah sebagai dekomposer. Dekomposer tadi berguna untuk kesuburan tanah. Jadi kalau tanahnya subur, gara-gara dekomposer ini tanahnya jadi subur. Kesuburan tanah akan menguntungkan bagi produsen atau padi. Kalau bisa dibuat cycle, ini seperti ini. Hapusnya mana ini? Padi dimakan sama belalang, terus belalang dimakan sama itu katak, kemudian katak dimakan sama ular dimakan sama elang mati sudah tua maka diurai oleh bakteri dia atau dekomposer ya. Kecilan ya nak ya, kelihatan nggak sih? Kemudian pengurai ini ya, pengurai dekomposer ini pengurai. Kemudian karena kegiatan penguraian yang dilakukan oleh dekomposer maka akan menguntungkan bagi padi. Seperti ini ya cycle-nya. Karena dia ada cycle seperti rantai ini ya, rantai. Makanya dinamakan rantai makanan. Rantai itu adalah, kau tahu rantai? Kalau di pendidikan Pancasila ada lambangnya rantai, ya kan? Rantai itu kan saling mengikat satu sama lainnya ya. Nah kalau nggak ada satu aja itu putus maka akan mengganggu rantai nggak jadi satu nanti ya. Begitu. Kemudian balik lagi ke tabel lagi. Ini yang rantai makanannya ya. Kemudian ternyata dalam makhluk hidup ini di ekosistem sawah ini ada makhluk hidup di mana dia itu tidak hanya dimangsa oleh satu makhluk hidup lainnya atau
dia juga tidak hanya memangsa satu hewan saja. Contohnya, kalau padi ini apakah hanya belalang yang doyan makan padi? Iya, tapi juga padi dimakan sama burung. Kemudian ada lagi nggak yang doyan makan padi? Tikus. Iya, ini tikus. Tikus juga makan padi. Nah, dari sini saja produsen aja yang memangsa produsen, yang memanfaatkan produsen, yaitu di sini padi, sudah ada 3 belalang, burung sama tikus. Kemudian ada lagi yang bisa memakan belalang selain katak? Siapa? Kadal. Oke, ini kadal. Kadal dimakan sama? Kira-kira ada nggak kadal? Apakah dia bebas dari predator? Siapa yang kira-kira bisa memangsa kadal di sini? Antara ular, elang, katak, burung kuntul sama belut? Burung kuntul. Jadi kadal dimakan sama burung kuntul. Burung kuntul di sini ada yang dimangsa elang nggak? Kayaknya nggak ya. Sesama dia ya. Jadi burung kuntul nanti langsung kepada sini. Ini jadi 2 rantai makanan. Kemudian burung, kira-kira ada yang bisa memangsa burung? Untuk belalang sudah tidak ada yang memangsa lagi? Kira-kira ada yang bisa memangsa belalang lagi enggak? Belut makan belalang enggak? Burung kuntul enggak, kadal enggak. Udah ya. Oke, burung. Burung itu akan dimangsa oleh burung akan dimangsa oleh ular. Iya, betul, ular. Kemudian ular dimangsa oleh elang lagi. Mana elangnya, Nak? Oh, ini. Kemudian kembali lagi sini. Sudah ada 3 rantai makanan. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau ini rantai makanan lah, terus ini apa namanya? Betul. Kalau ini rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Rumit nggak? Agak rumit ya kalau jaring-jaring makanan. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang ada di ekosistem sawah. Kalian bisa menyimpulkan nggak bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan kalau dilihat dari seperti ini? Bisa menyimpulkan nggak? Kemudian kalau begitu rantai makanan itu adalah, kalau begitu rantai makanan adalah, rantai makanan itu apa? Serangkaian. Rantai makanan adalah serangkaian organisme yang saling memakan dalam urutan tertentu untuk transfer energi dan nutrisi, dimulai dari produsen hingga konsumen dan diakhiri oleh dekomposer. Nah, serangkaian organisme yang saling memakan dalam urutan tertentu untuk transfer energi. Kemudian itu rantai makanan. Terus kemudian kalau rantai makanan. Iya betul, rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan. Pengertiannya adalah jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih di dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa sumber makanan dari satu jenis konsumen, dan satu konsumen bisa makan lebih dari satu jenis produsen, sehingga menciptakan jaringan interaksi yang rumit. Nah, ini yang dimaksud yang jaring-jaring makanan. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat toh, Nak? Benar, masih ada satu tantangan lagi yang harus kamu selesaikan. Ada satu tantangan lagi yang harus kamu selesaikan, yaitu ada satu tantangan yang harus kamu selesaikan, yaitu kamu menyelesaikan teka-teki tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi, dipecahkan secara
bersama-sama. Jadi satu anak bisa 2 orang. Satu lembar bisa 2 orang. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Yuk. Berdua, satu berdua. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Satu untuk berdua. Ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bu Guru. Ya. Ini konsumen 1. Tadi di pelajaran tadi yang termasuk konsumen 1 tadi contohnya apa? Kira-kira kalau ini 3 menurun ya. 3 mendatar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Tadi konsumen 1 ada apa aja? Nah, yang 8 kotak berarti ada 8 huruf. Apa tadi? Kemudian energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Apa energi yang dibutuhkan tumbuhan? Tadi, iya, kalau mamahmu mau masak butuh kompor, tumbuhan butuh sinar matahari. Iya, untuk fotosintesis butuh sinar matahari. Gitu ya. Ya. Apakah sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 1. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke. Kita bahas bersama-sama. Yang mendatar dulu. Mendatar. 3 mendatar. Konsumen 1 tadi kita bahas ada belalang sama burung. Di nomor 3 itu ada 8 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia konsumen 1 contohnya tadi belalang. Nomor 6 mendatar. Energi yang dibutuhkan tumbuhan yaitu iya, betul. Cara tumbuhan mendapatkan makanan. Iya. Pemakan segalanya. Iya. Kemudian kalau dia berperan sebagai produsen. Kemudian peran organisme pengurai. Apa ini? Iya, dekomposer. Pemakan tumbuhan? Iya. Makhluk hidup pengurai? Iya, betul. Pemakan daging? Betul. Komponen abiotik salah satunya tadi? Iya, good. Coba dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Oke, good. Masih semangat anak-anak? Harus semangat ya, harus semangat. Oke, kita semua mau bangkit berdiri dulu. Kita mau menyanyikan lagu yaitu tentang rantai makanan. Bisa nggak ya anak-anak ya? Nggak ada ininya. Wait ya. Nggak tampil ya? Oke. Nggak tampil ya? Bisa ya? Nggak tampil kan?
padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Lagi. Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh Abraham. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, Elangnya sudah mati. menjadi buruk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, Elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Ya. Baik anak-anak. Anak-anak, hari ini rasanya bagaimana setelah mempelajari rantai makanan dan begitu juga tentang perannya makhluk hidup di dalam rantai makanan? Senang. Kira-kira Bu Enggar mau cek dulu satu kata saja, boleh kata, boleh istilah, boleh penjelasan terkait pembelajaran hari ini. Misalkan apa yang sudah kamu pelajari Bu Enggar gitu kan, satu kata saja Bu Enggar akan jawab herbivora. Ada istilah baru yang sudah kalian ketahui, satu kata saja. Coba Nina, satu kata saja, apa yang sudah kamu pelajari seharian ini tadi, di pertemuan ini tadi? Produsen. Evan, satu kata saja. Istilah yang kamu pelajari hari ini, istilah baru. Menurut kamu apa? Yang kamu ingat di pelajaran ini, satu kata saja. Tentang? Decomposer. Oke. Kalau Kia, satu kata saja. Rantai makanan. Kalau Nanda, satu kata saja. Apa yang kamu pelajari di dalam bab ini, topik ini, makan dan dimakan? Satu kata saja. Herbivora. Oke, jadi anak-anak sudah belajar tentang bagaimana kalian mengidentifikasi peran makhluk hidup terhadap peran makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Oke. Sebagai dokumentasi refleksi hari ini akan Bu Enggar bagikan refleksi, silahkan diisi. Silahkan diisi. Baik. Terkait pembelajaran hari ini, kamu sudah bisa apa? Kamu sudah tahu apa? Bagaimana perasaanmu waktu belajar ini tadi? Seperti itu. Ya. Ya. Loh, kok mbok tulisin di sini? Ya. Ya. Gimana? Menurutmu kamu sudah paham belum memahami peran makhluk hidup pada rantai makanan? Sudah paham belum? Misal dari rantai makanan itu, belalang itu di dalam rantai makanan sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 3, padi sebagai produsen, itu maksudnya seperti itu. Saya dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Misalkan tadi tikus sebagai omnivora, padi itu sebagai produsen. Nah itu. Kok ini makanannya berarti apa? Cuma herbivora, omnivora sama karnivora ya. Produsen enggak ya, bukan konsumen soalnya.
Kemudian saya dapat menghubungkan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Tadi sudah anak-anak sudah presentasi masing-masing sudah bisa buat rantai makanannya sendiri. Kemudian saya dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Tadi sudah bisa. Nah, yang ini saya sangat senang belajar materi rantai makanan. Oke. Ya sudah? Sudah selesai? Ya sudah selesai, boleh dikumpulkan? Oke, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke. Oke. Gak apa-apa. Ya. Ya, baik anak-anak, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian Bu Enggar juga masih ada PR untuk kalian. Bu Enggar akan kasih tugas kepada kalian. Kalian nanti tugasnya adalah menganalisa. Tugasnya nanti bisa bersama-sama dengan mama papa di rumah. Nanti akan Bu Enggar kirim di grup untuk format untuk PR-nya dan diskusi sama orang tua. Kamu tanya sama mama papa, kira-kira mah pah kalau, atau kamu kalau punya pemikiran sendiri boleh. Misalkan gini, kalau padi, ini padi sebagai misalnya nih Bu Enggar kasih soal. Jika padi ini tidak ada dalam rantai makanan atau tidak ada dalam jaring-jaring makanan atau dalam rantai makanan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa dampak jika padi atau produsen itu tidak ada? Itu nggih? Ya, nanti akan Bu Enggar share di grup. Kemudian kalau tadi kita sudah dibuka dengan berdoa, maka hari ini kita juga akan tutup dalam doa. Doa ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati agar pembelajaran kami selanjutnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Anak hebat, sehat, bahagia, berprestasi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Ya. Siap, Ra. Kepada bulan Matra. Tegap, Ra. Beri salam. Baik, selamat siang anak-anak. Silahkan persiapkan untuk mata pelajaran selanjutnya.